Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elsis Meren Unang, NIM 19120029. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS dari mata kuliah pengolahan citra digital. Jadi soalnya di sini melakukan proses ekstraksi fitur pada citra. Lalu ada tahapannya. Yang pertama, ini fitur warna, bentuk, dan juga tekstur. Lalu yang kedua ada pemrosesan dan segmentasi citra. Lalu ada proses ekstraksi. Jadi proses ekstraksi, ada ekstraksi fitur warna pada citra, ada ekstraksi fitur pada fitur tekstur pada citra, ada ekstraksi fitur bentuk pada citra. Lalu yang keempat ini lakukan testing data salah satu citra tes dengan menggunakan fungsi Connect Nextboard Classifier. Oke, jadi langsung saja. Ini saya akan jelaskan sedikit. Jadi kita akan membahas mengenai ekstraksi fitur. Jadi pada citra, singkatnya, proses ekstraksi fitur adalah suatu tahapan untuk mengambil informasi penting dalam suatu citra. Informasi penting tersebutlah yang nanti akan kita namakan fitur. Jadi fitur dalam proses ekstraksi fitur dapat menjadikan inputan dalam proses pengenalan pola. Jadi dalam citra digital terdapat 3 buah fitur dasar, antara lain ada fitur warna, bentuk, dan juga fitur tekstur. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses ekstraksi fitur dari 11 jenis dedaunan, di mana masing-masing jenisnya berjumlah 25 buah citra. Jadi nanti akan terdapat 275 buah citra dedaunan yang akan kita ekstrak fiturnya. Jadi langkah awal yang akan dilakukan sebelum melakukan ekstraksi fitur adalah preprocessing. Jadi processing ini dilakukan untuk melakukan persiapan awal sebelum melakukan ekstraksi fitur, karena gunanya antara lain untuk mengoptimalkan proses ekstraksi fitur dan fitur yang didapatkan. Lalu pada versi fitur citra daun kali ini preprocessing yang akan kita lakukan adalah yang pertama, pemisahan antara foreground dan background. Kita akan melepaskan atau memisahkan antara objek tersebut dengan backgroundnya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan cropping citra digital tersebut sesuai dengan ukuran daunnya. Jadi proses proofing dilakukan untuk menghilangkan piksel-piksel yang kita rasa tidak perlu, sehingga beban komputasionalnya akan menjadi menurun. Setelah preprocessing dilalui, kita akan mulai mengekstrak fitur dari daun-daun tersebut. Jadi fitur pertama adalah fitur warna. Pada citra daun tersebut kita akan mengekstrak warna dominan dari daun-daun tersebut. Lalu color phase yang digunakan adalah color phase HSV, karena pada intensitas cahaya sudah dapat dipisahkan. Jadi untuk mencari warna yang dominan pada suatu citra daun, kita akan menggunakan metode K-means. Kita akan menghasilkan warna-warna tersebut dalam mendapatkan warna yang dominan. Setelah kita mendapatkan warna yang dominan pada suatu daun, komponen H, S, dan V-nya akan menjadi fitur dari kita tersebut, citra tersebut. Lalu fitur yang kedua adalah fitur tekstur. Jadi pada kesempatan ini fitur tekstur yang kita gunakan adalah GLCM atau Green Level Keukuran Matrix. Pada GLCM kali ini kita akan menggunakan 6 parameter GLCM dengan menggunakan 4 sudut. Jadi nanti ada terdapat 24 fitur GLCM yang digunakan. Kemudian fitur yang ketiga adalah fitur bentuk. Jadi fitur yang digunakan adalah matrix dan dari centricity matrix. Jadi centricity matrix merupakan nilai perbandingan antara luas dan keliling dari suatu objek. Sedangkan centricity merupakan perbandingan antara panjang antara major axis dan minimum axis suatu objek. Kemudian fitur tersebut, yaitu matrix dan centricity, menggambarkan bentuk dari suatu benda, apakah benda tersebut cenderung ke bulat maupun cenderung ke bentuk pipi. Jadi sekarang saya akan menerapkan proses ekstraksi fitur citra daun dengan menggunakan bahasa Python.
Untuk itu saya langsung saja buka ke Visual Studio Code-nya. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana caranya untuk mengekstraksi fitur daun menggunakan bahasa Python. Jadi ini ada sedikit baris kode yang sudah saya buat untuk melakukan proses ekstraksi fitur sekaligus processing citra daunnya. Jadi sini saya akan mereview programnya, kodenya. Saya akan menjelaskan kodenya. Jadi yang pertama kita akan mengimpor library. Jadi library yang digunakan di sini adalah OpenCV. Jadi ini untuk memproses computer vision. Jadi sini ada 6 view untuk array Excel writer untuk menulis di Microsoft Excel. Lalu hasil featuring setelah kita dapat akan saya simpan dalam bentuk Excel. Kemudian ada counter untuk melakukan key-means. Kemudian ada diberi dari SK image dan excellent untuk proses citra dan excellent untuk melakukan proses key-means. Kemudian setelah import library yang kedua adalah menggunakan persiapan-persiapan. Jadi di sini antara persiapan yang pertama antara lain menyiapkan Microsoft Excel. Jadi ini tahapan persiapan. Kita menyiapkan Microsoft Excel-nya karena nanti kita akan menyiapkan fitur tersebut ke dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kelas daun atau jenisnya ini ada 11 kelas daun. Yang ada di sini bisa kita lihat ada 11. Kemudian jumlah data di sini masing-masing kelas tersebut berjumlah 25. Jadi ini jumlah data dari ada 11 kelas. Jadi di sini ada 11 kelas nanti dengan masing-masing cross ada 25 buah, maka akan ada 275 buah citra yang akan kita ekstraksi fiturnya. Kemudian di sini inisialisasi parameter untuk fitur dan kemudian ada GLCM ini. Jadi di sini ada 6 properti HCMC kita pindahkan ada di similarity collision, homogenetic, kontras, ESM, dan energi. Nanti keenam GLCM property ini akan kita cari nilai fiturnya dengan menggunakan 4 sudut. Jadi sini ada sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Lalu tahapan yang terakhir untuk kita akan menggunakan matrix dan eccentricity. Matrix dan eccentricity. Kita akan menggunakan matrix dan eccentricity. Jadi langkah selanjutnya sini kita akan menggambarkan header dari file Excel yang nanti kita gunakan sebagai tempat menyimpan fitur kita. Jadi di sini saya menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi ke dalam file Excel tersebut. Kemudian ini merupakan tahapan utamanya. Saya menggunakan jadi tahapan utama ini saya akan menggunakan perulangan sebanyak jenis dari daun dan terbanyak masing-masingnya jumlah daun dalam kelasnya. Jadi preprocessing yang akan saya lakukan di sini ada 2. Yang pertama menghilangkan background dari citra daun. Nanti akan misalkan gambar daunnya saja tanpa backgroundnya. Jika kita ingin misalkan foreground dan background dari citra daun, kita dapat melakukan trifilling terlebih dahulu sebelum kita lakukan thresholding. Kita mengubah citra tersebut menjadi abu-abu atau grayscale. Di sini. Kemudian kita lanjut ke thresholding. Di sini setelah thresholding kita akan menutup lubang-lubang yang ada dalam daun tersebut menggunakan dilasi. Jadi selanjutnya akan lakukan ini erosi untuk mengikis pinggiran daun. Jadi ini untuk mengikis pinggiran daun yang dari hasil dilasi tadi yang ini. Kemudian kita akan men-split komponen RGB dari daun tersebut. Lalu kita akan masukkan suatu komponen baru yang bernama alpha, yaitu derajat ketransparan dalam citra. Dan tujuannya adalah untuk membuat background dari daun tersebut menjadi transparan. Jadi nanti hanya akan misalkan citra daun saja. Yang berikut kemudian yang kedua kita akan lakukan cropping.
Kita akan melakukan cropping. Jadi di sini langkah-langkahnya itu adalah threshold. Dari langkah threshold tadi kita akan mencari kontur terbesarnya. Ini kita akan mencari berikut merupakan yang ini merupakan kode counter untuk mencari counter terbesar dari citra tersebut. Jadi counter terbesar tersebut kita akan mencari titik-titik ujungnya. Lalu kita akan membuat bounding box. Setelah itu kita membuat bounding box, kita akan melakukan cropping citra daun. Kita menggunakan bounding yang ini, find counters. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ekstraksi ciri. Jadi yang pertama atau fitur warna. Kita akan fitur warna. Seperti biasa kita harus ubah dulu ke domain HSV. Kita ubah ke domain HSV dengan menggunakan channel issue. Jadi sini kita terdapat faktor analisis lebih dalam, kemudian kita resep dia citra tersebut dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi untuk ukurannya. Kemudian kita akan melakukan klasterisasi. Kita akan melakukan klasterisasi antara warna-warna yang ada pada citra tersebut. Lalu klaster terbesar yang ditemukan merupakan dominan dari citra tersebut. Kemudian warna dominan dari citra tersebut, channel HSV-nya merupakan ciri warna dari citra tersebut. Oke, jadi kemudian fitur yang berikut adalah tekstur atau GLCM. Jadi GLCM ini level keukuran matriks di mana kita akan mencari 24 fitur dengan 6 properti dari masing-masing keempat sudut. Jadi ini dari keempat sudut, yaitu ada 45 derajat, 95 dan 135 derajat. Masing-masing properti tersebut nanti kita akan masukkan juga ke matriksnya, ke matriks Excel. Kita menyimpan fitur-fitur dari citra daun itu. Kemudian kita akan lanjut ke fitur bentuk. Nah, untuk fitur bentuk ini, kita juga menggunakan library untuk mencari, yaitu Regensburg. Di sini kita akan mendapatkan beberapa komponen, yaitu Centricity, area, dan perimeter intensity. Jadi untuk itu langsung saja kita gunakan sebagai fitur, namun untuk matriks kita perlu menghitungnya menggunakan perimeter dan area. Jadi untuk formula matriks dapat dilihat pada baris ini. Kita lihat. Jadi sini untuk formula menghitung matriks dapat dilihat ada 43 pi, di sini ada 43 pi dikali dengan luas dibagi dengan kuadrat dan perimeter. Jadi sekarang saya akan lanjut ke run program. Jadi untuk melakukan proses aksi fitur dari 275 daun tersebut, jadi berikut merupakan perampakan dari proses run. Jadi saya akan coba run dulu programnya, dimana hasilnya ini nanti akan kita simpan ke dalam bentuk file Excel. Kita coba run. Oke, jadi proses run sedang berjalan. Saya akan pause dulu karena proses memakan waktu yang cukup. Oke, baik, di sini proses run sudah selesai. Di sini adalah file Excel-nya. Oke, jadi di file Excel ini untuk fitur warna terdapat 3 buah parameter. Yang ini, jadi ada hue, saturation, dan value. Lalu ada 6 terdapat 6 dikali 4 sudut lebih dari 24. Kita lihat.
Sampai sini kayaknya. Kemudian untuk fitur bentuk terdapat 5, yaitu metode dan desain receipt. Lalu angka-angka berikut ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai data training untuk proses pengenalan pola. Jadi sekarang kita akan menerapkan cluster pola menggunakan Kemin Nextboard. Kita menggunakan data training ini berupa fitur-fitur yang telah kita ekstrak. Oke, jadi ini masih banyak bawah. Ada 275. Oke, jadi selanjutnya kita akan pindah lagi ke Visual Studio Code. Oke, baik, setelah proses ini tadi, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Kita masuk di Visual Studio Code ini. Oke, jadi seperti biasa kita akan input library-nya. Ini kita input library-nya terlebih dahulu, kurang lebih sama seperti extra fitur tadi. Kemudian kita input fitur yang telah kita dapatkan tadi, dan jangan lupa menginputkan data. Kita akan menginputkan data training kita itu dengan cara melakukan prediksi menggunakan Kemin Snakeboard. Untuk merevisi kelas dari down testing ini, tahapannya sama seperti sisi fitur tadi. Kita memperlakukan preprocessing lalu ekstraksi fitur terhadap data testing kita. Yang berikut preprocessing, yaitu sama seperti menghilangkan background dari objek lalu kita lakukan cropping. Jadi setelah processing, kita juga melakukan aktualisasi picture. Jadi warna fitur GLCM ini atau tekstur, kemudian kita lakukan ekstraksi fitur bentuk. Nah, kemudian setelah semua itu kita jalankan, kita akan menggunakan scaler. Ini, di mana scaler ini fungsinya adalah untuk menormalisasi nilai-nilai dari fitur-fitur rendah yang kita dapatkan. Kenapa ini dibutuhkan normalisasi? Karena dengan normalisasi setiap fitur akan memiliki perannya. Setelah kita standarkan menggunakan scaler, kita akan melakukan fitting. Kemudian kita akan membuat classifier menggunakan scanner simbol classifier yang dimiliki library menggunakan scanner simbol classifier. Jadi kita akan menyetel nomor Nextboard ini. Di sini nomornya 13. Jadi ini perlu diperhatikan, nomor neverdisk ini diharapkan ganjil. Kemudian kan kita lakukan proses fitting untuk mencocokkan data training kita, yaitu berupa fitur. Jika kita ekstrak tadi dengan kerasnya dari fitur-fitur tersebut, kemudian kita akan melakukan prediksi terhadap data testing kita, yaitu kita masukkan fitur dari down tersebut dalam classifier. Kemudian kita akan mencetak hasil dari klasifikasinya. Di sini kita akan coba run programnya. Kemudian setelah kita run, dia mencermai. Kita akan menguji classifier. Kita menggunakan data trading berupa fitur bentuk. Dan terakhir di sini keras, dan kita akan lihat hasilnya tadi ini. Data testing kita. Oke, jadi data testingnya seperti ini. Oke, jadi ketika data testing sudah seperti ini, berarti proses kita sudah benar. Oke, jadi di sini sudah, karena sudah berhasil. Mungkin sekian tutorial untuk penyelesaian mengenai kode program dalam membuat ekstraksi fitur pada Citra. Sekian dan terima kasih.